Hai semua, balik lagi bareng aku Aga. Pada kesempatan ini aku pengen ngajak teman-teman diskusi tentang contoh undangan kerja palsu yang mengatasnamakan PT Bayan Resources. Pernah nggak teman-teman di sini dapat undangan ini? Yuk, coba kita samakan file yang teman-teman peroleh undangan kerja palsu yang mengatasnamakan perusahaan terkenal ini, ya, yang teman-teman miliki dengan yang aku dapetin. Bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, selamat datang dan salam kenal. Silahkan explore aja semua informasi yang ada di channelku ini. Kalau ada yang belajar seputar karir, silahkan belajar melalui playlist biar gampang. Kalau ada yang persiapan untuk rekrutmen CASN, CPNS, bisa cek di video pendek, video shorts. Dan kalau lagi nyari informasi lowongan pekerjaan, silahkan cek secara berkala di bagian komunitas. Di sana aku repost informasi lowongan pekerjaan yang aku peroleh dari teman-temanku rekruter, khususnya yang teman-teman juga bisa temukan di LinkedIn. Nah, kita to the point aja ya teman-teman ya. Nanti kalau ada pertanyaan, pengen diskusi, tuliskan saja di kolom komentar. Teman-teman, ini aku dapat contoh undangan kerja. Di situ teman-teman udah muncul ya. Ini adalah contoh undangan kerja palsu yang mengatasnamakan PT Bayan Resources. TBK. Dan teman-teman kalau dapat file ini udah pasti ini tuh palsu ya teman-teman ya, kayak gitu. Tapi aku pengen memberikan edukasi kepada teman-teman atau teman-teman pengen edukasiin ini, nge-share ini ke siapapun itu, temennya, anaknya, kakaknya, adiknya, ponakannya, tetangganya, biar jangan sampai tertipu oleh undangan kerja palsu yang gampang banget cara identifikasinya. Nah, bagi teman-teman yang sudah punya pengalaman kerja, gampang ya ngeliat kayak gini, ah ini pasti palsu. Tapi yang belum pernah sama sekali gimana? Silahkan simak teman-teman. Nanti kalau teman-teman pengen tahu variasi undangan kerja palsu yang mengatasnamakan perusahaan yang lain, silahkan cek melalui playlist. Di sana aku bikin playlist judulnya Contoh Lowongan atau Undangan Kerja Palsu. Nanti teman-teman kalau bisa nonton beberapa videoku itu akan punya feelingnya. Oh, berarti kayak gini palsu. Nih, teman-teman, kalau teman-teman ngelihat kayak gini, misalkan teman-teman nggak tahu tuh ini tuh palsu, gimana cara ngeceknya? Selalu teman-teman merujuk bahwa informasi lowongan pekerjaan itu berasal dari perusahaan. Maka teman-teman harus memperoleh informasi soal perusahaannya dulu. Teman-teman silahkan browsing gitu ya, tulis aja gini, Bayan Resources TBK gitu. Nanti akan muncul kayak gini hasil pencariannya, teman-teman. Nah, nanti teman-teman tinggal pilih aja ini ya, yang bayan.com.sg kayak gini. Diklik aja, maka teman-teman akan masuk ke halaman resminya dari PT Bayan Resources Tbk. Di sini langsung ada pop-up disclaimer ya, teman-teman ya. Ada scam and fraud warning alert dan disclaimer. Di sini teman-teman bisa baca secara seksama. Intinya adalah nih, hati-hati kalau ada yang ngaku jadi karyawannya, yang terafiliasi, perwakilannya, atau yang bikin website seolah-olah website resminya Bayan, kayak gitu, ya, atau grup-grupnya, gitu. Nah, apa itu? Nih, teman-teman ya, dibaca di sini. Mereka mungkin akan berusaha untuk memperoleh akses ke informasi pribadi atau ini, memperoleh uang atau keuntungan-keuntungan yang lain, value yang lain, kayak gitu. Nah, dengan cara gimana nih? Offering fictitious employment opportunity. Nah, ini baca di sini aja gitu. Jadi orang-orang pihak-pihak tidak bertanggung jawab ini berarti ada kemungkinan akan berusaha untuk ngaku-ngaku jadi pihak bayan yang membuka suatu proses rekrutmen fiktif untuk apa? Intinya di sini, teman-teman. Money or other valuable from you gini. Jadi kita dalam mindset harus tahu, oh berarti orang yang nipu itu tuh intinya akan berusaha untuk menimbulkan kerugian finansial. Paling gampang teman-teman kayak gitu. Tanpa kita ngelihat dulu akses lebih dalam tentang pop-up ini ya teman-teman. Di sini kita udah dapat informasi sebenarnya. Oh gitu. Berarti kalau ada undangan kerja yang tadi ya menimbulkan kerugian finansial dalam tanda kutip misalkan dalam bentuk biaya atau apapun itu berarti bukan dari Bayan Resources kayak gitu. Itu sebenarnya udah jelas teman-teman kalimat itu. Nah, sekarang kita buka ke contoh undangan kerjanya. Teman-teman di sini bisa lihat
aku tuh dapat ini tuh di bulan April 2024 ya. Sekarang nih April 2024 kayak gitu. Nih, schedule-nya nih 16 April 2024. Sekarang baru tanggal 18 April 2024. Ini masih baru banget teman-teman. Aku dapat file PDF-nya ini tuh kemarin tanggal 17 April 2024 dan aku langsung bikin sekarang. Nah, yuk aku ajak teman-teman identifikasi di mana palsunya. Ini ada 4 halaman, kita coba cari contoh palsunya per halaman. Kita lihat dari halaman pertama ini. Kita coba cari kata kunci yang menimbulkan kerugian finansial. Ada nggak? Kita baca. Nah, di sini sebenarnya teman-teman bisa langsung menemukan. Yang mana itu, teman-teman? Nih, reservasi tiket. Reservasi tiket buat apa? Nih, registrasi awal, pengembalian dana akomodasi. Reservasi, kita coba bayangin ya, reservasi, registrasi awal, pengembalian dana akomodasi. Berarti kita tahu, wah ini pasti nanti akan diminta biaya akomodasi. Udah jelas teman-teman, nggak perlu lihat halaman-halaman yang lain. Bagi teman-teman yang dalam tanda kutip masih awam di dunia pencarian kerja, udah jelas nih teman-teman. Dah ini palsu. Nggak usah dilanjut baca, nggak apa-apa. Kayak gitu. Oke, ini udah muncul ya di sini teman-teman ya. Kemudian kita coba lagi cari di mana nih. Seolah-olah nih dibikin rapi biar teman-teman, wah ini rapi nih, ini kayak formal. No teman-teman ya, jangan silau dengan rapinya kayak gini teman-teman. Kita lihat ke bawah lagi. Nggak ada ya teman-teman ya. Wah ini kayak nggak tahu nih pakai namanya siapa. Ini asal ini ya ngasih namanya kayak gitu. 16 April lagi masih 2 hari yang lalu. Kita lihat ke halaman berikutnya, halaman kedua. Ini adalah daftar nama peserta yang diundang. Aku yakin 100% ini ada nama-nama yang orangnya asli gitu. Jadi hati-hati ya bagi teman-teman ya. Nggak tahu nih mungkin dari teman-teman yang menyimak ini ada yang namanya di sini gitu. Ini jelas palsu tapi di halaman kedua ini nggak ada kata-kata yang kayak tadi ya yang menunjukkan kerugian finansial. Halaman ke satu ada. Kita lanjut di halaman ketiga. Ada nggak di sini? Nah, ini teman-teman. Nih, teman-teman ya. Di sini ada konfirmasi kehadiran. Alamatnya ini. Ini teman-teman yang tinggal di Balikpapan, tolong dikonfirmasi nih. Alamat ini ada nggak, teman-teman? Gitu. Kalau perlu, samperin itu isinya apa, biar kita bisa bantu teman-teman job seeker, jangan sampai ketipu. Takutnya malah di sini ada, alamatnya malah nggak ada, fiktif. Atau sebenarnya ada tempat, tapi tempatnya itu tempat apa gitu. Terus yang nipu ini mencatut nama ini. Mentang-mentang nggak banyak orang yang familiar dengan Balikpapan kayak gitu. Tolong dibantu ya. Di sini ini ada nomor teman-teman. Ini juga jelas ini nomornya si yang nipu itu. Silahkan teman-teman kalau mau ambil tindakan ke nomor ini silahkan kayak gitu. Ini jelas palsu ya. Ada konfirmasi ke arah sini. Ini aku curiganya nanti gini teman-teman. Pesan PDF ini akan dikirimkan via email. Kemudian ada nomor, bisa nomor ini atau nomor lain yang tiba-tiba tuh nge-SMS teman-teman atau nge-WA teman-teman. Intinya, Anda sudah mendapatkan undangan tes, silahkan buruan dicek, silahkan cek linknya, silahkan buruan daftar, silahkan konfirmasi, silahkan cek email, kayak gitu. Itu polanya biasanya kayak gitu, teman-teman. Jelas palsu. Oke, kita baca ke halaman ketiganya. Wah, ini udah jelas, teman-teman. Kata kunci penipuannya tuh banyak banget. Yuk kita baca pelan-pelan. Nih, akan seolah-olah nih, akan disediakan hotel dan transportasi. Nah, gitu. Tapi di sini kata kuncinya tuh di sini, teman-teman. Penggantian akan dibayarkan setelah tiba di tempat tes, di mana untuk biaya akomodasi, biaya tiket transportasi, ya ini kan di sini ya, peserta domisili dalam pemberangkatan menjadi beban sementara. Peserta lebih dulu menalangi pembayaran tiket, dibayarkan langsung. Nih, ada kata dibayarkan langsung. Ada ulang lagi nih, penggantian biaya. Ada lagi diulang lagi penggantian biaya, ya. Bukti pembayaran. Ini kata-kata kunci. Teman-teman coba pahami dulu kenapa aku coret-coret kayak gini ya. Ini ada lagi bukti transaksi, bukti transfer, gitu. Kayak gitu ya. Akomodasi. Nih, ada lagi nih. Wah, seolah bikin tim. Tanggung jawabnya melayani transportasi, akomodasi. Kata-kata kuncinya banyak banget. Kayak gitu. Di sini teman-teman ngerasain nggak kalau di yang aku garis-garisin merah ini ya, itu ada kata-kata yang berulang gitu.
dibayarkan pembayaran akomodasi, transfer tiket, biaya, bukti transfer gitu. Itu gunanya buat apa? Apakah ini karena yang nulis adalah orang yang tidak paham bahasa Indonesia sehingga bahasanya nggak efektif diulang-ulang? Enggak, teman-teman. Bagi kandidat dalam tanda kutip calon orang yang lagi jadi target penipuan, teman-teman ini tuh lagi diusahakan untuk apa? Untuk coba ya dikuasai sugesti, ada sugesti gitu loh teman-teman. Sugesti jarak jauh lewat kata-kata. Jadi mustahil bagi kita untuk menghafal setiap kata dari atas sampai bawah. Pihak penipu ini kayaknya berusaha untuk menanamkan kata-kata kunci, kata-kata sugestif yang diulang-ulang. Jadi nggak masalah kalau 4 halaman ini kita lupa atau kita nggak paham kata-katanya semua. Yang penting kata-kata sugestif tuh masuk kayak gitu. Jadi diulang-ulang terus gitu. Ini bukan asal typo, misalkan kayak balik papan hurufnya di uppercase kayak begini. Terus di sini ada banyak kata biaya, banyak kata akomodasi, akomodasi kayak gitu. Reservasi, transportasi. Bukan typo. Itu lagi berusaha ditanamkan di pikirannya teman-teman. Bagi teman-teman yang buru-buru seneng, Bayan nih ya kan, siapa yang nggak tahu Bayan kan nama besar gitu kan, langsung tuh, Bayan transportasi, akomodasi gini-gini. Akhirnya itu teman-teman yang harusnya ngecek ini asli atau palsu, kalau udah kena sugestinya itu, jadinya malah ada gerakan buru-buru. Harusnya ngecek asli atau palsu, malah buru-buru transfer. Oh iya ini Bayan, itu buat ini, santai aja, nanti diganti, nanti diganti sampai di tempat ya, itu cuma tadi cara untuk mengsugesti teman-teman untuk percaya itu akan terjadi itu ditanamkan lewat gini teman-teman, lewat kata-kata yang diulang berkali-kali kayak gitu. Ini udah jelas teman-teman gitu ya, udah jelas banget kayak gitu. Jadi jelas palsu kayak gitu. Nggak usah silau, balik lagi nggak usah silau sama rapinya penulisan ini kayak gitu. Ini seolah-olah ada syarat dan ketentuan, hanya ini dapat ini, tidak dapat melakukan ini, seluruh tahapan proses seleksi ini semua biaya serta akan dapat penggantian dana. Dijaminkan lagi reservasi, tiket gitu. Diulang-ulang terus ini teman-teman. Ini kalimat sugesti. Inti dari sugesti mereka itu ada di halaman ketiga ini kalau untuk bentuk yang ini ya. Terus ini yang halaman keempat, ada form. Nah, nih. Ini ada nomor WA lagi tuh. 25 ini teman-teman cek lagi nih, nah, ada nomor WA lagi nih, pasti WA barunya si penipu ini mungkin masih aktif ini karena aku masih dapat file PDF-nya baru beberapa hari gini ya, baru 2 hari yang lalu gitu. Ini ada kata penerbangan, harga tiket akomodasi melalui telepon dari Bayan, mengatasnamakan pembayaran isu tiketnya. Wah, ini sama aja teman-teman. Teman-teman kalau misalkan nanti baca-baca kayak begini ya gitu, di sini tuh udah jelas gitu. Teman-teman mau cari kata, misalkan aku cari kata biaya gitu ya, tuh ada 6 kata biaya teman-teman di file PDF ini nih ya, ada 6 kata biaya gitu. Jadi kayak gini tuh kata-kata sugestifnya mereka tuh disisip-sisipin gitu. Transportasi tuh ada 7 kata transportasi. Nah ini udah jelas nih, misalkan akomodasi. Misalkan aku ketik kata akomodasi gitu, pasti nanti ada lagi gitu teman-teman. Ini tuh bener-bener sugestif banget ya teman-teman ya. Tuh ada kata 5 kayak gitu, ada kata tiket. Tuh, ya, ada 8 dan lain-lain. Ini cuma kalimat-kalimat sugestif yang dicampur-campur jadi satu, yang disusun dalam tanda kutip seolah-olah terlihat rapi, padahal juga enggak. Bagi teman-teman yang udah profesional, yang udah ada dunia kerja, udah belajar ini ya gampang. Tapi sebenarnya dengan masuk ke halaman awalnya ini, gitu, begitu kita langsung ada pop-up notif, udah langsung muncul ini lagi, scam and fraud warning alert dan disclaimer. Ini udah jelas teman-teman. Nggak perlu membuktikan lagi bahwa ini tuh jelas undangan kerja palsu. Lalu kalau teman-teman pengen daftar di Bayan gimana? Buka ini teman-teman website resminya. Kemudian di sini teman-teman scroll aja ke paling bawah gitu. Jadi teman-teman tinggal scroll aja ke paling bawah. Nah, di sini nih teman-teman akan ngelihat nih karir at Bayan gitu. Jadi itu teman-teman klik aja. Jadi nanti loker-loker itu akan muncul di sini, teman-teman. Nah, ini adalah contoh yang asli. Ini adalah halaman resminya untuk rekrutmen dari Bayan Resources ya. Nanti teman-teman tinggal scroll ke bawah. Nah, di sini akan ada nih loker-lokernya nih teman-teman nih. Nih, accounting staff dan lain-lain gitu. Dan terupdate di sini gitu. Dan update terakhir itu lokernya Bayan tuh di sini.
16 November 2023 kayak gitu. Lokasinya kebanyakan di Jakarta, Jakarta semua ya kayak gitu. Jadi di sini teman-teman harus pahami bahwa oh berarti nanti kalau pengen ke Bayan ke sini teman-teman untuk cari infonya ya kayak gitu. Jadi teman-teman pahami dulu loker-loker tuh nanti akan di share secara berkala di sini dan dia lagi nggak buka loker nih sekarang kayak gitu. Jadi jangan sampai teman-teman kejebak nggak tahu bahwa ini tuh adalah yang asli dan ini adalah contoh undangan kerja yang palsu. Paham ya sampai sini ya? Oke, paling sementara dari aku itu dulu. Semoga bermanfaat. Silahkan share informasi ini ke siapa saja. Jangan nunggu ketipu dulu baru belajar, teman-teman. Bagi Bapak Ibu yang nonton ini, teman-teman yang nonton ini, yang punya anak masih sekolah, jangan nunggu mereka lulus SMA, SMK, atau lulus kuliah dulu. Baru paham undangan kerja palsu tuh kayak gimana, lowongan kerja palsu tuh kayak gimana. Setiap pencari kerja, selain harus jago menemukan informasi lowongan pekerjaan, dia juga harus jago mengidentifikasi loker palsu, termasuk undangan kerja palsu. Kalau teman-teman nanti ada pertanyaan tambahan, silahkan tuliskan di kolom komentar, atau kalau mau diskusi lebih dalam, silahkan teman-teman hubungi aku lewat sosmed-sosmedku yang ada di sini. Jadi nanti kita bisa ngobrol secara lebih dalam. Terima kasih, sementara itu dulu dari aku. Hati-hati untuk melamar pekerjaan. Jangan hanya silon dengan nama besar suatu perusahaan, cek keasliannya. Karena di luar sana banyak sekali orang-orang yang lagi sibuk belajar gimana caranya nipu teman-teman yang lengah. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sukses selalu.